Aku paling suka itu yang video klip. Oh, why? Kenapa kamu seneng banget bagi proses pembuatan video klipnya? Karena video klip itu seru. Ini sudah menjadi cita-cita kamu dari dulu atau dulu punya cita-cita yang lain? Kayaknya kalau penyanyi itu dari dulu deh, tapi ini kata Dewi aku kan dia baru sekarang itu suruh aku jadi dokter juga. Jadi Jadi keinginan Dedi kamu mau jadi dokter, kamu sendiri mau nggak jadi dokter? Atau mau jadi penyanyi aja? Dua-duanya kita doakan semoga tercapai ya teman-teman ya, amin. Oke, Mbak Kade, setelah akhirnya Amora punya single sendiri gitu ya, Mbak Kade sebagai penyanyi besar gitu kan, sejauh apa sih keterlibatan Mbak Kade dalam mengarahkan Amora selama proses rekaman single ini? Kalau rekaman mungkin antar jemput aja, antar karena Amora baru pertama kali rekaman ke shoot malam Pak, shoot malam ya. Jadi memang saya udah kompet pokoknya karena dia sudah kelas 6 jadi sebentar lagi banyak terpin dan ujian gitu. Kayak hari ini tadi pas mau berangkat, mau nih bawa laptop, aku mau terpin project ini dulu konsen dulu. Jadi memang ya waktu rekaman jadi lebih singkat ya, sampai 1 jam ya alhamdulillah, karena dari mulai sound engineer, music director, terus tim dari artis tim dari Sony Music semua mendukung. Jadi alhamdulillah karena Martina juga sudah beberapa kali workshop dengan Mas Viva Mahir menulis lagunya, jadi dia sudah siapkan secara materi dan tidak lama dia rekaman. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin lagunya sendiri nih Mas Tegar. Boleh ceritain nggak tentang proses penggarapan single itu, siapa saja yang terlibat? Kalau tadi Mas Tegar yang menciptakan lagu ini kan, tapi siapa aja nih orang-orang di dalam lagu yang single ini? Artisnya ini tuh bisa dibilang istilahnya lagu yang berbeda. Oke. Pertama cara sebenarnya seorang orang itu udah menikah, udah berhenti, terus kita mencoba mencari ya ini lagu yang paling pas sebenarnya apa kalau misalnya terlalu kecil sepertinya ini suaranya udah terlalu matang, udah bagus banget, terus kita terlalu kalau misalkan lagunya yang udah dewasa secara lebih cocok, jadi kita mencoba mencari dan alhamdulillah kita kalau Mas Komeng berkomunikasi dengan Mas Viva dan timnya dapat lagunya ini kita dari pertama kali udah Langsung ada cinta ya? langsung banget. Terus Mas Komeng menelpon dengan Mbak Kade jadinya Amora juga dan kita juga lagi dengan berbagi. Nah secara proses dekat Mbak Kade termasuk yang sangat singkat, santai, karena kita udah percaya dengan kesiapan vokalnya Amora. Ya itu tadi isunya adalah karena malam kemudian pulang sekolah ya Mbak, dan kemudian setelah sudah selesai kita dibantu sama Irna untuk vokal director dan semua tim turun tangan ya 2 jam selesai, jam 10 malam kurang udah pulang, kita start jam 8 langsung kita masuk proses post pro dan akhirnya sampailah agak ngebut tapi kok tetap kita jaga kualitasnya sih alhamdulillah. Jadi lagu ini direkam hanya 2 jam seperti itu ya. Oke. Nah untuk Lula sendiri ini kan merupakan sublabel yang baru gitu ya. Pasti punya tantangan tersendiri. Apa aja nih tantangan yang Mas Gaga dan teman-teman hadapi selama mengerjakan proyek Lula ini? Ya tantangannya sih sebenarnya memang dari sisi sekarang terlihatnya culture-nya tuh yang anak-anak ini sudah mulai bias gitu, dengan lagu-lagu dewasa. Jadi kita mencoba tetap menjaga legasinya Sony yang seperti Pak Mola sampaikan bahwa kita dulu punya Tasya, kita dulu punya Cita Ketawa yang startnya juga mulai dari anak-anak preteen dan akhirnya jadi penyanyi dewasa. Mungkin itu yang menjadi barometer kita ke depannya bahwa kita start juga dari anak-anak.
apa enggak. Challenge-nya memang mencari lagu anak-anak sekarang susah ketika lagu anak-anak udah mulai sedikit karena mungkin ada beberapa aja yang kedengeran yang sudah mulai punya kedengeran ya dengan anak-anak. Jadi pasarnya kita coba lihat lagi dan kita coba bangkitkan lagi, alhamdulillah nggak pakai mikir. Dan sebenarnya Amora ini Pak, kenapa ada di kepala kita ya, saya dan ini karena dari ibu saya ke Bang, coba cek Amora anaknya bapaknya, kamu cek Bang, ini suaranya bagus dari ibu saya, tahu ya. Iya. Terima kasih semuanya Mas Gede loh. Saya lihat Reckless dan bilang nge-cover lihai ya kami. Wah, ini luar biasa dan ya mungkin itu bless dari ibu saya juga sih dan orang yang berjalan baik, alhamdulillah. Semoga kita panjang ya Amora ya. Amin. Ya, ya. Oke, Mas Gede, thank you. Nah sekarang aku mau naik ke Mas Tommy nih. Mas Tommy, kalau kita ngomongin tentang marketing strategi gitu ya, yang diterapkan untuk Lulu Rapper, single Buku Mimpiku gitu ya, dari workshop, pelatihan, terus juga rekaman dan juga pembuatan video klip, mana yang paling seru? Yang paling Amora suka proses yang saat yang mana? Aku paling suka itu yang video klip. Oh why? Kenapa kamu seneng banget lagi proses pembuatan video klipnya? Karena video klip itu seru, dan aku kan biasanya cover ada background, tapi ini ya sekarang bisa kayak ada animasinya. Oke. Terus aku kan suka kayak kartun Disney gitu. Terus jadi aku pakai dress yang kayak Princess Disney. Oh, mimpi kamu akhirnya menjadi Princess Ya. Disney terwujud ya di video klip Buku Mimpiku, sesuai dengan judulnya, Buku Mimpiku. Mimpimu jadi nyata ya. Ini dia buku mimpinya Amora. Nah, kalau konsep video klipnya seperti apa sih? Ceritanya tentang apa? Nanti kan kita akan lihat. Tapi ceritanya sendiri tentang apa sih video klipnya? Mungkin Mami Kadi bisa bantu jawab konsep dari video klipnya, atau Mas Gege ceritanya tentang apa sih video klipnya itu? Ya, kalau saya sih bisa melihat bahwa ini benar-benar kids friendly lah pertama gitu, dari color grade, dari latar belakang penyampaian dari lirik ke visual juga tersampaikan dengan baik. Lalu yang paling meyakinkan Amora bahwa di situ kan ada talent pangeran gitu ya, gitu loh. Oh mami jangan gini gitu kan biasa kan kelas 6 itu ternyata memang mereka udah punya nalar itu gitu. Jadi oh enggak, ini kan ya dreaming pangeran yang membawa satu hal yang baik gitu ya, ada di dalam mimpi. Itu aja mungkin gitu visualnya. Nanti kalau penasaran lihat. Sebentar lagi kita akan lihat ya. Tapi dari semua lirik yang ada di lagu kamu, Buku Mimpiku, lirik bagian mana yang paling Amora suka? Boleh nggak nyanyiin part itu Amora? Bagian yang Amora paling suka dari lirik lagu Buku Mimpiku. Kita pengen denger deh. Yang paling suka itu yang bridge. Oke. Boleh nggak kita dengerin sekarang? Akan ku bawa terbang bersamaku, kita arungi cerita yang indah, putri dan pangeran. Oh my god, so beautiful. Dan sekarang kita lihat sama-sama video klip Amora Lemos. Ucapkan terima kasih buat Sony Music yang mana udah mengundang Amora bergabung dengan Sony Music. Terus sebagai ayahnya, aku dari dulu memang sudah melihat Amora itu berbakat, mungkin turunan dari maminya, tapi aku selalu ini kan ke maminya, kalau prioritinya adalah akademisnya dulu. Kalau akademisnya bagus, ya nanti menjadi penyanyi juga akan lebih bagus ya. Itu sih sebenarnya harapan dari saya untuk Amora, dan terima kasih juga untuk maminya yang selalu membimbing Amora sampai saat ini menjadi ya. Terima kasih. Dan Kalen juga ingin memberikan sesuatu untuk kakaknya. Silakan Kalen, the birthday boy loh hari ini, lagi berulang tahun. Dong.
Oh, that's so sweet. Oke, thank you, Kellen. Dan sekarang kami persilakan kepada rekan media, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh. Silakan, Pak Kadi. Terima kasih Mas Ali dari Bintang.com. Sebetulnya simpel karena memang anak-anak ini kecenderungan untuk menyerap atau mengcapture giat orang tuanya dalam kesehariannya. Jadi melibatkan dia untuk ikut latihan, terus mendengar, lalu belajar mendengar musik baru sebagai referensi, itu mungkin dia jauh lebih explore gitu. Jadi mungkin saya jadi orang tua yang paling terhibur sekarang karena dari jam 7 pagi Amora keramas rambutnya aja sudah sambil bersenandung gitu Mas. Jadi saya pikir oh orang terhibur tuh begini ya. Jadi saya tuh kayak metik bonus aja lah Mas. Kayak Aurel sama Amora dua-duanya suka nyanyi. Saya nggak pernah minta-minta ya Allah mudah-mudahan anak saya pintar nyanyi, nggak begitu. Cuman pasti ibaratnya anak ini kan dua belah ayah sama ibunya, pasti darah saya mengalir setengah ya, pasti nyanyinya ada, tinggal bagaimana dia bisa lebih hebat atau enggak. Ternyata dia lebih hebat sih. gitu sama seperti yang dilakukan orang tua yang lain ya. Saya mengingatkan Amora bahwa kalau misalkan I don't want to be a professional singer gitu, oh jangan salah, orang dulu ngantri mau dikontrak sama Sony Music. Saya aja nggak kedapetan ya sampai setua ini. Colek kamu nak. Gitu. Jadi kamu terus Mas Haikal itu anak-anak Indonesia yang beruntung, nggak perlu ngantri ikut lomba talent scout dan lain-lain. Jadi usahakan yang berbuat yang baik, lebih baik gitu. Ya, terima kasih. Oke, thank you Pak Kadi. Ada lagi pertanyaan? Silakan Mas. Pak Kadi. Mas Abi dari Warta Kota, terima kasih pertanyaannya baik sekali. Saya sih cukup merem ya kalau signing sama Sony Music, pasti paketnya komplit. Dari mulai pemilihan lagu, lalu sampai workshop, sampai deliver pre, sampai post productionnya pasti akan sangat-sangat baik gitu. Tinggal saya yang di rumah ini yang sama dedinya jaga moodnya dia ya, namanya juga ini kan transformasi teenager, apa namanya dari bukan preteen, namanya ada lagi Mas, twins Banyak sekarang istilahnya ya. Gitu. Jadi transformasinya itu mesti kita jaga moodnya gitu. Selebihnya sih ya hasilnya memang sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu dari Sony Music. Jadi saya senang aja gitu. Pertanyaan berikutnya Mas Gete atau Mas Tommy, silakan. Oh Mas, Saya silakan. coba jawab ya. Boleh, silakan. Terima kasih Mas atas pertanyaannya, menarik sekali Mas. Dalam milestone-nya Lululala, karena kita start adalah niatannya untuk memberikan legasi ke industri, ke Indonesia, bahwa lagu anak itu harus ada lagi. Jadi kami amat sangat terbuka kepada siapa saja yang ingin berpartisipasi. Jadi tidak menutup kemungkinan kami bisa kembali lagi ke ibu-ibu yang sekarang udah jadi ibu-ibu ya mereka, ibu-ibu dan mbak-mbak yang dulunya artis Sony, yang bisa mengkampanyekan. Karena saya yakin juga area ini nih sebenarnya amat sangat dirindukan oleh semua orang tua ya, pasti lah, nggak mungkin nggak ada orang tua yang nggak kepingin anaknya dididik positif gitu. Nah, mudah-mudahan kami dapat mengkontribusikan hal tersebut dengan sebaik-baiknya ke industri dan juga penikmat dan juga orang-orang yang berada di belakang lagu-lagu anak tersebut. Jadi intinya kami terbuka untuk siapapun. Terima kasih Mas. Thank you Pak Muna. Mbak Kintan dari Senang Indonesia. Dengar pertanyaannya aja dia ikut senang ya. Gitu. Jadi tentunya
kita mengharapkan Amora bisa apa ya, menjadi transformasi saya gitu ya. Kalau kita bisa bilang bahwa musik-musik yang saya bawakan juga menjadi legacy untuk anak-anak atau warisan yang mungkin nanti dia bisa mengenang karya-karya orang tuanya. Tapi saya pikir karena anak sekarang itu lebih apa ya Mbak, karena memang mungkin teknologi ya. Dulu kita nyanyi kalau bisa nyanyi buat penonton kita paling belakang, makanya kita nyanyi berusaha untuk apa, powerful gitu ya. Tapi kalau anak sekarang kan memang effortless, rata-rata mereka secara teknologi mereka rekaman, jadi humming aja udah enak gitu, bersenandung aja udah enak. Jadi saya pikir biarkan mereka paham dengan kemampuannya masing-masing, dengan teknik dan vokalnya masing-masing, dan saya pikir itu yang membuat anak-anak sekarang itu jauh lebih berbeda, karena mereka jadi jauh lebih percaya diri. Kayak tadi Mas Haikal itu belum tentu loh penyanyi dewasa bisa nyanyiin lagu minor-minor gitu. Itu kelebihan anak-anak sekarang, karena mereka lebih suka ngulik. Makanya kadang kita nggak boleh tendensius sebagai orang tua di kamar ngapain gitu, atau mereka dengerin headset mereka asik sendiri gitu. Enggak, mereka tuh lebih ngulik dari kita gitu ternyata. Dan hari ini dibuktikan dengan performance tadi opening act-nya Haikal, Tante Kade baru denger kamu, keren banget gitu. Dan Amora juga ternyata low-nya dapet, terus mau nyanyi high tone-nya juga dapet. Itu mungkin dari caranya dia sendiri. Itu aja sih Mbak, yang mudah-mudahan mereka lebih, saya rasa bisa menjadi leading untuk dirinya sendiri gitu, tanpa keberatan dalam orang tua gitu. Ya, jadi kalau yang bikin percaya diri itu misalnya keluarga, like my dad, mom and dad, ya ada yang support aku, dan juga latihan nyanyi sebelum kayak akan nyanyi di stage gitu. Aku biasanya suka vocalizing gitu, jadi itu bikin aku jadi percaya diri. Oke, thank you Amora, dan thank you juga untuk rekan-rekan media.